Ahmad masih kecil ketika tragedi menghantam keluarganya. Ayahnya, seorang buruh tani yang bekerja keras, meninggal dunia karena penyakit paru-paru yang tidak bisa diobati. Ibunya, yang sebelumnya menjadi tulang punggung emosi bagi keluarga kecil itu, jatuh sakit tak lama kemudian. Ahmad, yang saat itu baru berusia 8 tahun, hanya bisa menyaksikan dengan bingung bagaimana dunia yang ia kenal perlahan runtuh. Dalam waktu setahun, ia menjadi yatim piatu. Kehidupan setelah kepergian orang tuanya tidaklah mudah. Ahmad tidak memiliki saudara kandung, dan sanak saudara yang tersisa enggan mengasuhnya. Ia akhirnya dititipkan kepada seorang nenek yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Meskipun neneknya baik hati, perempuan tua itu sudah terlalu renta untuk bekerja. Kehidupan mereka dipenuhi kekurangan. Di desa itu, Ahmad menjadi anak yang sering dipandang sebelah mata. Beberapa warga desa memandangnya sebagai anak pembawa sial. Bahkan, ada yang menganggap Ahmad hanya akan menjadi beban. Ia sering mendengar bisikan tetangga yang mengatakan, kasihan nenek itu harus menanggung anak yatim. Bukannya bantu kerja, malah jadi beban. Meski Ahmad tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud, ia tahu bahwa dirinya tidak diinginkan. Lurah desa, Haji Marwan, seharusnya menjadi orang yang membantu Ahmad. Sebagai pemimpin desa dan seorang yang baru saja pulang dari ibadah haji, ia sering berbicara tentang kebaikan dan keadilan di masjid. Namun, dalam praktiknya, Marwan adalah orang yang angkuh dan pilih kasih. Ia lebih peduli kepada warga kaya yang bisa memberikan sumbangan besar untuk kegiatan desa. Ahmad hanya dianggap angin lalu oleh Marwan. Bahkan, ketika Ahmad mencoba mendekati lurah itu untuk meminta pekerjaan kecil agar bisa membantu neneknya, Marwan malah mengusirnya. "Kamu pikir ini tempat untuk anak yatim seperti kamu? Pergi sana, cari di tempat lain," bentaknya suatu hari. Perlakuan itu membuat Ahmad menangis di perjalanan pulang, tetapi ia tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Kehidupan Ahmad di sekolah juga tidak lebih baik. Meskipun ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ia sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Pakaian yang ia kenakan sudah lusuh, hasil dari pemberian tetangga yang sudah tidak terpakai. Sepatunya berlubang, sehingga kakinya sering basah saat hujan. Ahmad berusaha mengabaikan ejekan itu, tetapi rasa malu tidak bisa dihindari. Ada suatu kejadian yang Ahmad ingat seumur hidupnya. Saat itu, sekolah sedang mengadakan lomba cerdas cermat, dan Ahmad dipilih untuk mewakili kelasnya. Ia berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar dan memenangkan lomba tersebut. Namun, ketika guru mengumumkan hadiah berupa tas sekolah baru, salah satu teman sekelasnya berteriak, "Untuk apa dikasih ke anak yatim seperti dia? Paling juga dijual." Sontak, seluruh kelas tertawa. Ahmad hanya bisa tersenyum pahit, meskipun hatinya sangat terluka. Kehidupan di desa terus berlanjut dengan pola yang sama. Setiap hari, Ahmad harus membantu neneknya mencari kayu bakar di hutan atau menimba air dari sumur yang cukup jauh dari rumah mereka. Ketika sore tiba, ia sering duduk di tepi sawah sambil memikirkan masa depannya. Ia bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini, tanpa harapan dan penuh kesedihan. Di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Ahmad terus bertahan, yaitu rasa tanggung jawab terhadap neneknya. Meskipun ia masih anak-anak, Ahmad menyadari bahwa ia harus membantu neneknya bertahan hidup. Ketika neneknya sakit, Ahmad dengan gigih mencari daun-daunan obat di sekitar hutan, mencoba meracik ramuan tradisional yang diajarkan oleh tetangga. Kadang-kadang, ia juga pergi ke pasar untuk mengumpulkan sisa sayuran yang dibuang oleh para pedagang. Haji Marwan, meskipun tahu kondisi Ahmad, tidak pernah memberikan bantuan yang berarti. Sebaliknya, lurah itu malah sering menggunakan Ahmad sebagai contoh dalam ceramahnya. "Jangan seperti anak itu. Hidup tanpa arah, hanya mengandalkan belas kasihan orang lain," katanya suatu malam di masjid. Ahmad,
yang kebetulan mendengar kata-kata itu, hanya bisa menunduk. Ia merasa malu sekaligus marah, tetapi tidak berani membantah. Namun, Ahmad juga memiliki sekutu. Salah satu tetangga yang baik hati, Pak Hamid, sering memberinya makanan dan memberi nasihat. Jangan menyerah, Ahmad. Hidup ini memang berat, tapi kamu harus kuat. Suatu hari nanti, kamu akan membuktikan bahwa kamu bukan beban, katanya. Kata-kata itu memberikan sedikit harapan bagi Ahmad, meskipun ia masih belum tahu bagaimana caranya mengubah nasibnya. Waktu terus berlalu, dan Ahmad semakin terbiasa dengan kesulitan hidupnya. Namun, di balik wajah kecilnya yang polos, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa hidup tidak akan memberikan keajaiban begitu saja, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dalam diam, ia menyusun rencana untuk masa depan, meskipun dunia sekitarnya terus meremehkannya. Babak pertama dalam hidup Ahmad adalah tentang bertahan. Setiap hari adalah ujian yang harus ia lewati dengan sabar. Ahmad tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tetapi ia yakin bahwa ia harus bertahan untuk neneknya dan untuk dirinya sendiri. Desa tempat Ahmad tinggal sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi kehidupan di sana penuh dengan hierarki sosial yang sangat kentara. Sebagian besar penduduknya adalah petani dengan penghasilan pas-pasan, sementara segelintir orang, termasuk Lurah Haji Marwan, menikmati kenyamanan hidup berkat kedudukan dan kekayaan mereka. Di tengah lingkungan yang sempit ini, Ahmad dan neneknya hidup di posisi terbawah. Haji Marwan adalah sosok yang berkuasa, tidak hanya secara administratif tetapi juga secara sosial. Ia baru saja pulang dari ibadah haji beberapa tahun sebelumnya, dan status itu semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin desa. Meskipun sering berbicara tentang pentingnya kebaikan, keadilan, dan amal, sikapnya terhadap masyarakat yang dianggapnya tidak penting jauh dari kata ramah. Ahmad termasuk salah satu dari mereka. Marwan sering menggunakan kekuasaannya untuk menekan penduduk desa yang miskin, termasuk nenek Ahmad. Dalam rapat desa, ketika membahas soal bantuan sosial, Haji Marwan dengan terang-terangan menolak permintaan nenek Ahmad untuk mendapatkan jatah beras. Kalau semua anak yatim diberi bantuan, kapan desa ini maju? Mereka harus belajar bekerja, bukan berharap belas kasihan, katanya dengan nada tegas, yang diam-diam membuat banyak warga desa terdiam karena takut. Ahmad sering melihat bagaimana lurah itu memandang dirinya dengan tatapan merendahkan. Ketika Ahmad berpapasan dengannya di jalan, Marwan tidak pernah menyapa, apalagi tersenyum. Bahkan, ada suatu kali Ahmad mencoba memberi salam, tetapi Marwan hanya melirik tanpa berkata apa-apa. Hubungan antara Haji Marwan dan Ahmad tidak hanya diwarnai dengan pengabaian, tetapi juga tindakan yang benar-benar merugikan. Salah satu insiden yang sangat membekas terjadi ketika Ahmad mencoba mengambil pekerjaan sebagai buruh angkut di ladang milik lurah itu. Saat itu, Ahmad berharap bisa membantu neneknya dengan sedikit penghasilan tambahan. Namun, Marwan dengan sengaja mempermalukannya di depan para pekerja lain. "Anak sekecil kamu apa bisa kerja? Jangan buang waktu orang dewasa di sini," katanya sambil tertawa. Ahmad dipaksa pulang dengan rasa malu yang mendalam. Selain Haji Marwan, ada juga kelompok pemuda desa yang sering bertindak semena-mena terhadap orang-orang lemah. Mereka biasanya menghabiskan waktu di pos ronda, bermain kartu, atau meminum tuak, dan Ahmad kerap menjadi sasaran keisengan mereka. Suatu hari, ketika Ahmad pulang dari ladang membawa seikat kayu bakar, sekelompok pemuda itu mengerubunginya. Mereka mengambil kayu bakar itu dan melemparkannya ke dalam sungai kecil di pinggir jalan. "Coba ambil lagi kalau bisa. Kamu kan suka cari gratisan," ejek mereka. Ahmad hanya bisa menahan air mata sambil menyaksikan hasil jerih payahnya hanyut terbawa arus. Di sekolah, kehidupan Ahmad juga tidak lebih baik. Sebagian besar teman-temannya berasal dari keluarga petani atau pedagang kecil, tetapi mereka tetap memandang Ahmad sebagai seseorang yang berbeda, yang tidak pantas diterima dalam lingkaran pertemanan mereka.
Ahmad sering diolok-olok karena pakaiannya yang lusuh dan sepatu yang sudah sobek di bagian ujungnya. Pernah suatu ketika, seorang teman sekelas dengan sengaja menjatuhkan bekal makanan Ahmad ke tanah, lalu berkata, "Sudah miskin, makanannya kotor lagi." Ahmad hanya bisa diam sambil membersihkan bekalnya, meskipun ia tahu tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Haji Marwan sering menggunakan pengaruhnya untuk memperkuat batasan antara dirinya dan orang-orang seperti Ahmad. Ketika desa mengadakan acara perayaan, seperti pernikahan atau hajatan besar, keluarga Ahmad tidak pernah diundang. Bahkan jika mereka datang untuk membantu di dapur atau membersihkan tempat acara, mereka tidak diberi makanan layak. Ahmad pernah mendengar seorang kerabat lurah berkata, kalau dikasih makan enak, nanti mereka jadi ketagihan datang. Namun, apa yang paling melukai Ahmad adalah ketidakadilan yang ia rasakan dalam pembagian tanah desa. Ada sebidang tanah kecil yang terletak tidak jauh dari rumah nenek Ahmad. Sebelumnya, tanah itu digunakan oleh nenek Ahmad untuk menanam sayuran. Namun, suatu hari, Haji Marwan mengklaim tanah tersebut sebagai milik desa dan melarang siapapun menanam di sana. Ketika nenek Ahmad mencoba memohon agar mereka diizinkan menanam sayur untuk kebutuhan sehari-hari, lurah itu dengan dingin berkata, "Tanah itu sekarang bagian dari program penghijauan desa. Kalau kamu tetap tanam di situ, kamu melanggar aturan." Ahmad melihat neneknya menangis malam itu, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu. Meski begitu, Ahmad tidak pernah berhenti berusaha untuk bertahan. Ia mulai mencari pekerjaan di luar desa, membantu memetik buah atau bekerja di sawah milik petani lain yang lebih baik hati. Namun, seringkali, upah yang ia terima tidak sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan. Meskipun demikian, Ahmad tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya berharap kepada orang seperti Haji Marwan atau pemuda-pemuda desa yang hanya tahu menyiksa orang lemah. Ahmad mulai memahami bahwa kehidupan di desa ini tidak akan memberinya kesempatan untuk maju. Ia menyadari bahwa jika ia ingin keluar dari lingkaran kesulitan ini, ia harus mencari jalan lain. Namun, di saat yang sama, Ahmad merasa terjebak. Ia tidak bisa meninggalkan neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kehidupan Ahmad di desa adalah pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan, dan bagaimana orang-orang yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber kesulitan. Setiap hari adalah perjuangan, bukan hanya melawan kemiskinan, tetapi juga melawan stigma dan ketidakadilan yang terus-menerus menekan. Ahmad tahu bahwa ia tidak bisa mengubah sikap Haji Marwan atau cara orang-orang memandangnya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari-hari Ahmad di desa semakin terasa berat. Setiap pagi ia harus bangun lebih awal dari anak-anak lain seusianya untuk membantu neneknya. Setelah itu, ia berjalan ke sekolah dengan sepatu usang dan perut kosong. Di sekolah, ia menghadapi ejekan teman-temannya. Pulang sekolah, Ahmad menghabiskan waktu membantu neneknya mencari kayu bakar, membersihkan rumah, atau menimba air. Kehidupan itu berjalan monoton, hingga suatu hari ia bertemu dengan sosok yang mengubah arah hidupnya. Ahmad pertama kali bertemu Pak Haris di tepi pasar desa. Pak Haris adalah seorang pedagang keliling yang datang ke desa seminggu sekali untuk menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ia dikenal ramah dan suka berbicara dengan siapa saja, termasuk anak-anak. Pak Haris adalah satu dari sedikit orang yang tidak memandang Ahmad dengan sebelah mata. Saat pertama kali bertemu, Pak Haris menyapa Ahmad dengan senyuman. "Siapa namamu, Nak?" tanya Pak Haris sambil mengatur dagangannya. "Ahmad," jawabnya singkat, sedikit canggung karena tidak terbiasa disapa ramah oleh orang asing. Sejak pertemuan pertama itu, Pak Haris mulai memperhatikan Ahmad. Setiap kali datang ke desa, ia selalu menyempatkan diri berbincang dengan Ahmad. Perlahan-lahan, Ahmad mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Pak Haris sering memberinya nasihat sederhana tentang hidup. Salah satunya adalah pentingnya memiliki keahlian. Kalau kamu ingin keluar dari kesulitan,
Kamu harus punya sesuatu yang bisa kamu tawarkan, Ahmad. Entah itu keterampilan atau ilmu, kata Pak Haris suatu hari. Nasihat itu membuat Ahmad berpikir. Selama ini, ia hanya menjalani hidup apa adanya tanpa memikirkan masa depan. Namun, kata-kata Pak Haris seperti membuka pintu baru dalam pikirannya. Ahmad mulai merasa bahwa mungkin ia memiliki peluang untuk mengubah nasibnya. Tidak hanya memberi nasihat, Pak Haris juga menawarkan Ahmad kesempatan belajar. Ia mengajarkan Ahmad cara berdagang. Awalnya, Ahmad diajari bagaimana menjual barang-barang kecil, seperti sabun dan sikat gigi, di sekitar desa. Pak Haris bahkan memberikan Ahmad beberapa barang dagangan untuk dijual tanpa meminta uang di awal. Ini hanya permulaan. Ahmad, kamu jual dulu barang-barang ini. Nanti hasilnya kita bagi. Kalau laku, kamu bisa beli barang lagi untuk dijual, kata Pak Haris. Ahmad merasa ini adalah kesempatan besar. Ia mulai menjual barang-barang itu kepada tetangga dan orang-orang di pasar. Awalnya, ia merasa malu dan canggung, tetapi dengan bimbingan Pak Haris, ia semakin percaya diri. Ahmad mulai memahami cara berbicara dengan orang, cara menarik perhatian pembeli, dan cara mengelola uang hasil jualannya. Selain mengajarkan cara berdagang, Pak Haris juga memperkenalkan Ahmad pada dunia pendidikan agama. Setiap kali datang ke desa, Pak Haris membawa buku-buku agama dan mengajarkan Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad yang sebelumnya hanya tahu dasar-dasar membaca mulai belajar lebih mendalam. Pak Haris menjelaskan bahwa ilmu agama adalah fondasi penting dalam hidup, terutama bagi seseorang seperti Ahmad yang ingin memperbaiki dirinya. Ilmu agama akan jadi peganganmu, Ahmad. Kalau kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah, hidupmu akan lebih terarah, kata Pak Haris suatu malam saat mereka berbincang di rumah nenek Ahmad. Ahmad merasa hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Keberadaan Pak Haris memberi Ahmad harapan baru, sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Ahmad mulai memiliki tujuan. Ia ingin menjadi seseorang yang berguna, bukan hanya untuk neneknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Namun, perubahan ini tidak selalu diterima dengan baik oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa orang di desa mulai memperhatikan kedekatan Ahmad dengan Pak Haris dan menganggapnya aneh. Ada yang berbisik bahwa Ahmad hanya memanfaatkan kebaikan Pak Haris untuk mendapatkan uang. Ada juga yang menganggap Pak Haris terlalu ikut campur dalam urusan Ahmad. Haji Marwan bahkan pernah menegur Pak Haris secara langsung. Kenapa Anda repot-repot membantu anak seperti itu? Dia cuma anak yatim. Kalau Anda terlalu memanjakannya, dia tidak akan belajar mandiri, katanya. Namun, Pak Haris tidak terpengaruh oleh komentar itu. Ia tetap membantu Ahmad dan terus memberikan dukungan moral. Baginya, membantu Ahmad adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan. Di sisi lain, Ahmad semakin giat bekerja. Ia tidak hanya berdagang barang-barang dari Pak Haris, tetapi juga mulai membantu pekerjaan kecil di desa, seperti memetik buah atau membersihkan halaman rumah orang. Uang yang ia hasilkan sebagian digunakan untuk kebutuhan neneknya, sementara sisanya ia simpan untuk membeli barang dagangan lebih banyak. Keberhasilan kecil ini mulai membawa perubahan dalam cara orang memandang Ahmad. Meskipun masih ada yang meremehkannya, beberapa warga desa mulai menghargai usahanya. Mereka melihat Ahmad sebagai anak yang rajin dan tidak menyerah meskipun hidupnya penuh kesulitan. Namun, di balik semua kemajuan ini, Ahmad tidak melupakan neneknya. Ia tetap setia membantu neneknya setiap hari, memastikan bahwa perempuan tua itu tidak merasa dilupakan. Ahmad bahkan menggunakan sebagian uang hasil usahanya untuk membeli obat-obatan sederhana bagi neneknya. Hari-hari terus berlalu, dan Ahmad semakin mahir berdagang. Ia juga semakin mendalami ilmu agama berkat bimbingan Pak Haris. Ahmad merasa hidupnya mulai memiliki arah yang jelas. Meskipun jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan, ia merasa bahwa ia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi masa depan.
Keberadaan Pak Haris menjadi titik terang dalam hidup Ahmad. Sosok pedagang keliling itu tidak hanya memberikan Ahmad keterampilan dan ilmu, tetapi juga keyakinan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa sulit hidupnya, memiliki kesempatan untuk bangkit. Ahmad tidak lagi merasa terjebak dalam kegelapan. Ia mulai melihat cahaya yang bisa membawanya keluar dari kesulitan. Kehidupan Ahmad mulai berubah perlahan. Dengan bantuan Pak Haris, Ahmad mendapatkan kepercayaan diri dan keterampilan baru. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Ahmad mendapati dirinya semakin sering menjadi pusat perhatian di desa. Bukan perhatian yang positif, melainkan sorotan penuh curiga dari beberapa warga, terutama dari Haji Marwan. Haji Marwan tidak menyukai bagaimana Ahmad mulai menunjukkan keberanian untuk berdagang dan berinteraksi dengan lebih banyak orang. Ia merasa bahwa Ahmad mulai keluar dari perannya sebagai anak yatim miskin yang harus tahu diri. Dalam beberapa kesempatan, Marwan bahkan secara terang-terangan menekan Ahmad. "Jangan terlalu banyak berharap, Ahmad," katanya suatu hari ketika melihat Ahmad berdagang di pasar desa. "Orang seperti kamu ini akhirnya akan kembali ke titik nol. Ingat itu." Kata-kata itu menusuk Ahmad, tetapi ia tidak membalas. Ia tahu bahwa berbicara melawan Haji Marwan hanya akan membuat hidupnya semakin sulit. Ahmad memilih untuk diam, menyimpan rasa sakit itu dalam hati, dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, Haji Marwan tidak berhenti di situ. Ia mulai menghasut beberapa warga desa untuk tidak membeli barang dagangan Ahmad. Ia mengatakan bahwa Ahmad hanya mengambil keuntungan dari rasa iba orang-orang. "Kalau kita terus membiarkan dia seperti ini, dia tidak akan belajar bagaimana rasanya bekerja keras," ujar Marwan dalam sebuah rapat desa. Akibatnya, dagangan Ahmad mulai sepi pembeli. Orang-orang di desa merasa takut dianggap menentang lurah jika mereka tetap membeli dari Ahmad. Beberapa bahkan mulai menghindarinya secara terang-terangan. Ahmad merasakan dampaknya dengan cepat. Uang hasil dagangannya semakin menipis, dan ia mulai khawatir tentang bagaimana ia bisa membantu neneknya. Di tengah tekanan itu, Ahmad mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan. Ia mulai menjajakan barang dagangannya ke desa-desa lain yang lebih jauh. Setiap pagi, ia berjalan berjam-jam untuk mencapai desa terdekat, membawa barang-barang di dalam karung kecil di punggungnya. Di sana, ia menemui orang-orang yang belum mengenalnya dan menawarkan dagangannya dengan sopan. Meskipun hasilnya tidak selalu besar, usaha ini cukup untuk menutupi kebutuhan dasar neneknya. Pak Haris, yang mengetahui situasi ini, merasa prihatin. Ia mencoba membantu Ahmad dengan memberikan lebih banyak barang dagangan dan menurunkan harga barang-barang tersebut, agar Ahmad bisa menjualnya lebih mudah. Namun, Pak Haris juga menyadari bahwa tekanan dari Haji Marwan dan lingkungannya mulai memengaruhi Ahmad secara emosional. "Apa yang terjadi di sini bukan salahmu, Ahmad. Kadang-kadang, orang-orang takut pada perubahan. Mereka merasa terganggu jika melihat seseorang mencoba bangkit," kata Pak Haris suatu malam. Namun, nasihat itu tidak selalu cukup untuk menghibur Ahmad. Ia mulai merasakan kelelahan, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Ahmad merasa seolah-olah apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup. Setiap langkah maju yang ia ambil selalu diikuti oleh rintangan baru. Sementara itu, kondisi nenek Ahmad semakin memburuk. Tubuhnya yang sudah renta tidak lagi mampu melakukan banyak pekerjaan. Suatu malam, nenek Ahmad terbaring di tempat tidur, menggigil dengan demam tinggi. Ahmad panik. Ia tidak memiliki cukup uang untuk membawa neneknya ke puskesmas. Ia mencoba meminta bantuan dari tetangga, tetapi tidak ada yang bersedia menolong. Dalam keputusasaan, Ahmad akhirnya mendatangi rumah Haji Marwan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengetuk pintu rumah lurah itu di tengah malam. Ketika pintu dibuka, Ahmad langsung berbicara. "Tolong bantu nenek saya, Pak Lurah. Dia sakit parah, dan saya tidak tahu harus bagaimana." Namun,
Respons Marwan jauh dari harapan. Dengan nada dingin, ia berkata, "Saya bukan dokter, Ahmad. Kalau kamu butuh uang, kerja lebih keras. Jangan datang ke sini malam-malam hanya untuk mengemis." Ahmad pulang dengan hati hancur. Ia merasa bahwa tidak ada tempat di desa ini yang benar-benar peduli padanya. Namun, ia tidak menyerah. Dengan bantuan Pak Haris, Ahmad akhirnya bisa membeli obat sederhana untuk neneknya. Meskipun kondisinya perlahan membaik, kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati Ahmad. Hari-hari berikutnya, Ahmad semakin bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa keluar dari tekanan ini. Ia mulai belajar lebih banyak tentang strategi berdagang dari Pak Haris. Ahmad juga mulai memperhatikan kebutuhan masyarakat desa lain, mencari tahu barang apa yang mereka butuhkan tetapi sulit mereka dapatkan. Dengan cara ini, Ahmad berhasil meningkatkan pendapatannya sedikit demi sedikit. Namun, kebangkitan kecil ini kembali mendapat hambatan dari Haji Marwan. Suatu hari, Ahmad menemukan bahwa beberapa barang dagangannya rusak. Setelah menyelidiki, ia mengetahui bahwa sekelompok pemuda yang sering berkumpul di pos ronda, diduga atas perintah tidak langsung dari Marwan, telah merusak barang-barang tersebut. Ahmad merasa marah tetapi tidak memiliki bukti untuk melaporkan kejadian itu. Pak Haris kembali menjadi tempat Ahmad berbagi keluh kesah. "Kamu tidak bisa membiarkan mereka menang, Ahmad. Kalau kamu menyerah sekarang, mereka akan berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu benar," kata Pak Haris dengan nada serius. Ahmad mulai memahami bahwa perjuangannya bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal membuktikan bahwa ia bisa melampaui batasan yang dipaksakan oleh lingkungannya. Ia mulai mengembangkan jaringan baru di luar desa, menjual barang dagangannya di pasar-pasar yang lebih besar. Ahmad juga mulai mempelajari bagaimana menggunakan sisa uang hasil usahanya untuk membeli barang dalam jumlah lebih besar, sehingga ia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Meskipun jalan yang ia tempuh penuh liku, Ahmad mulai melihat hasil dari usahanya. Ia bisa membeli pakaian baru untuk neneknya dan bahkan menyisihkan sedikit uang untuk memperbaiki atap rumah mereka yang bocor. Ahmad merasa bahwa harapan, meskipun kecil, masih ada di depannya. Namun, Ahmad tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia masih harus menghadapi tekanan dari Haji Marwan dan lingkungan yang tidak selalu mendukung. Tetapi satu hal yang pasti, Ahmad tidak akan menyerah. Ia telah melewati terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Kehidupan Ahmad perlahan membaik, tetapi perjalanan itu tidak mudah. Setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan masyarakat, Ahmad akhirnya mulai melihat peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah terus maju, meskipun langkah-langkah kecilnya selalu dibayangi oleh orang-orang seperti Haji Marwan yang terus mencoba menghalanginya. Ahmad kini mulai memperluas jangkauan dagangannya. Berkat saran dan dukungan Pak Haris, ia telah belajar membaca pasar dengan lebih baik. Ahmad menyadari bahwa desa-desa tetangga memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh pedagang setempat. Dengan tabungan kecil yang ia kumpulkan, Ahmad membeli beberapa barang yang diminati di pasar desa lain, seperti peralatan dapur murah, kain sederhana, dan makanan ringan. Setiap pagi, Ahmad berangkat lebih awal, membawa barang dagangan di atas gerobak kecil yang ia buat sendiri dari kayu bekas. Ia berjalan berjam-jam, melintasi jalanan berbatu yang kadang berlumpur saat hujan turun. Ahmad tidak mengeluh. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dia lebih dekat pada tujuannya. Di desa-desa lain, Ahmad mulai dikenal sebagai pedagang muda yang jujur dan pekerja keras. Orang-orang menyukai caranya berjualan, karena ia selalu memastikan barang yang ia tawarkan berkualitas dan harganya terjangkau. Tidak seperti di desanya sendiri, di sini Ahmad merasakan penghargaan. Perlahan-lahan, ia mulai memiliki pelanggan tetap. Namun, kesuksesan kecil ini tidak luput dari perhatian Haji Marwan. Suatu hari, Haji Marwan mengumpulkan beberapa warga desa untuk membahas Ahmad. Dalam pertemuan itu,
Ia menuding Ahmad telah mengabaikan tradisi desa dengan berdagang di luar desa tanpa seizin pihak berwenang. Tuduhan ini sebenarnya hanya alasan untuk kembali menekan Ahmad. Ahmad itu lupa daratan, kata Haji Marwan dengan nada sinis. Dia pikir dia bisa lepas begitu saja dari aturan desa. Kalau kita biarkan, apa yang akan terjadi? Anak-anak muda lain akan ikut-ikutan. Meskipun tidak semua warga desa setuju dengan pendapat Marwan, banyak yang terlalu takut untuk membantah. Ahmad sendiri mengetahui pertemuan itu dari seorang tetangga yang diam-diam memberitahunya. Namun, Ahmad memilih untuk tidak terpengaruh. Ia tahu bahwa fokusnya adalah pada usahanya, bukan pada orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Di tengah tantangan ini, Ahmad mulai menemukan dukungan yang tidak terduga. Beberapa pemuda desa yang selama ini hanya mengamatinya dari jauh mulai tertarik dengan apa yang ia lakukan. Mereka melihat Ahmad sebagai bukti bahwa seseorang dari latar belakang yang sulit bisa sukses jika berusaha. Salah seorang dari mereka, Rudi, bahkan menawarkan diri untuk membantu Ahmad berdagang. "Ahmad, aku ingin belajar darimu," kata Rudi suatu sore. "Aku lihat apa yang kamu lakukan, dan aku rasa aku juga bisa mencoba. Tapi aku butuh bantuanmu untuk memulainya." Ahmad awalnya ragu. Ia khawatir bahwa jika terlalu banyak orang terlibat, usahanya bisa terganggu. Namun, setelah berbicara dengan Pak Haris, Ahmad memutuskan untuk memberi kesempatan. Ia mulai mengajarkan Rudi cara berdagang, seperti yang dulu diajarkan oleh Pak Haris kepadanya. Rudi ternyata cepat belajar, dan dalam beberapa bulan, mereka berdua berhasil meningkatkan hasil penjualan. Dengan tambahan tenaga, Ahmad bisa menjangkau lebih banyak desa dan membawa lebih banyak barang dagangan. Hal ini juga membuka peluang bagi Ahmad untuk menambah jenis barang yang ia jual. Namun, keberhasilan ini sekali lagi memicu kemarahan Haji Marwan. Kali ini, Marwan melibatkan aparat desa untuk menghentikan Ahmad. Mereka menuduh Ahmad berjualan tanpa izin resmi. Suatu hari, Ahmad dipanggil ke balai desa untuk menghadapi tuduhan itu. Di balai desa, Ahmad duduk di hadapan Haji Marwan dan beberapa perangkat desa. Dengan tenang, Ahmad menjelaskan bahwa ia hanya berusaha mencari nafkah untuk dirinya dan neneknya. Namun, Haji Marwan tidak mau mendengar. Dengan nada keras, ia berkata, "Ahmad, kau pikir kau bisa melakukan apapun tanpa aturan? Desa ini punya hukum, dan hukum itu harus dihormati." Ahmad mencoba membela diri, tetapi suasana pertemuan itu tidak memihaknya. Pada akhirnya, ia diberi peringatan keras untuk menghentikan aktivitas dagangnya, atau ia akan dikenai denda. Ahmad merasa hancur. Seluruh usahanya seolah-olah dirampas begitu saja. Pak Haris, yang mendengar kejadian ini, kembali memberikan semangat kepada Ahmad. Ia menyarankan agar Ahmad mulai mencari cara untuk mendapatkan izin resmi agar tidak terus-terusan menjadi target. Dengan bantuan Pak Haris, Ahmad mulai mengurus surat-surat yang diperlukan. Proses ini tidak mudah dan memakan waktu, tetapi Ahmad tidak menyerah. Sementara itu, Rudi dan beberapa pemuda lain mulai menunjukkan solidaritas. Mereka membantu Ahmad mengumpulkan uang untuk biaya administrasi. Bahkan, beberapa pelanggan tetap Ahmad di desa lain juga memberikan dukungan moral. Mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap membeli dari Ahmad, tidak peduli apa yang terjadi. Perjuangan Ahmad untuk mendapatkan izin akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan izin resmi untuk berdagang, meskipun proses itu membuatnya kehilangan sebagian besar tabungannya. Namun, bagi Ahmad, ini adalah kemenangan besar. Dengan izin tersebut, ia tidak lagi takut menghadapi ancaman dari Haji Marwan atau siapapun. Setelah mendapatkan izin, Ahmad kembali fokus pada usahanya. Ia mulai memperluas jaringan dan menjalin hubungan dengan pedagang grosir di kota. Ahmad juga mulai memikirkan cara untuk meningkatkan efisiensi usahanya.
Ia belajar tentang cara menyimpan barang agar tidak mudah rusak dan mencari tahu tentang barang-barang yang sedang tren di pasar. Ahmad kini bukan lagi anak yatim yang diremehkan oleh lingkungannya. Ia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad, seseorang bisa mengubah nasibnya. Meskipun perjalanan ini belum selesai, Ahmad merasa bahwa ia telah menemukan pijakan baru untuk melangkah lebih jauh. Namun, Ahmad juga sadar bahwa keberhasilannya membawa tanggung jawab baru. Ia harus menjaga usahanya tetap berjalan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk neneknya, Rudy, dan orang-orang lain yang mulai bergantung padanya. Ahmad tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus lebih berhati-hati, karena taruhan yang ia hadapi semakin besar. Setelah memperoleh izin resmi untuk berdagang, Ahmad merasakan beban besar di pundaknya sedikit terangkat. Namun, ia juga sadar bahwa ini hanya permulaan. Dengan izin tersebut, Ahmad kini memiliki landasan hukum untuk melanjutkan usahanya, tetapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, terutama Haji Marwan, tidak berakhir begitu saja. Hari-hari berikutnya, Ahmad kembali menjalankan rutinitas berdagang. Dengan dukungan dari Rudy dan beberapa pemuda desa lainnya, ia mampu memperluas cakupan usahanya ke desa-desa yang lebih jauh. Setiap pagi, mereka berangkat bersama membawa barang-barang dagangan, terkadang dengan gerobak kecil, terkadang hanya dengan karung di punggung mereka. Di tengah perjalanan, Ahmad sering berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada Rudy dan teman-temannya. Kita ini tidak punya apa-apa selain kerja keras. Tapi selama kita jujur dan terus mencoba, hasilnya akan terlihat, ujar Ahmad kepada mereka suatu pagi. Namun, di balik semua itu, ancaman baru mulai muncul. Haji Marwan, yang tidak senang melihat Ahmad semakin berkembang, mulai menyebarkan rumor bahwa barang dagangan Ahmad berkualitas rendah atau bahkan tidak aman. Ia menghasut beberapa warga untuk tidak membeli dari Ahmad, dengan alasan bahwa barang-barangnya berasal dari sumber yang tidak jelas. Rumor ini awalnya tidak terlalu memengaruhi Ahmad, karena pelanggan di desa-desa tetangga tetap percaya padanya. Namun, ketika Haji Marwan melibatkan tokoh-tokoh desa lain untuk menyebarkan isu tersebut, Ahmad mulai merasakan dampaknya. Beberapa pelanggan mulai ragu untuk membeli, dan pendapatannya menurun drastis dalam beberapa minggu. Ahmad tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia memutuskan untuk langsung mendatangi pelanggan-pelanggan utamanya dan menjelaskan situasinya. Ia menunjukkan bukti bahwa barang dagangannya diperoleh dari grosir resmi di kota. Dalam beberapa pertemuan ini, Ahmad berhasil meyakinkan sebagian pelanggan bahwa rumor tersebut tidak benar. Namun, ia juga tahu bahwa tidak semua orang akan percaya padanya. Di tengah situasi ini, Pak Haris kembali muncul sebagai pendukung utama Ahmad. Orang-orang seperti Haji Marwan hanya akan berhenti kalau kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan, kata Pak Haris suatu malam. Pak Haris menyarankan Ahmad untuk meningkatkan transparansi dalam usahanya. Ahmad mulai mencatat setiap transaksi dan menyimpan dokumen pembelian barang-barangnya sebagai bukti. Dengan cara ini, ia bisa menunjukkan kepada siapa saja bahwa usahanya benar-benar sah dan jujur. Selain itu, Ahmad juga memanfaatkan waktu ini untuk belajar lebih banyak tentang strategi pemasaran. Ia mulai memikirkan cara untuk menarik pelanggan baru, terutama dari desa-desa yang lebih jauh. Ahmad memutuskan untuk mencoba menjual barang-barang yang lebih unik, seperti kerajinan tangan dan produk-produk lokal yang sulit ditemukan di pasar biasa. Keputusan ini membuahkan hasil. Beberapa pelanggan baru mulai tertarik pada dagangannya, dan pendapatannya perlahan pulih. Namun, tantangan lain segera muncul. Ahmad menyadari bahwa semakin besar usahanya, semakin sulit baginya untuk mengelolanya sendirian. Ahmad mulai merasa kelelahan. Hari-harinya dihabiskan untuk berdagang, mencatat transaksi, dan mengurus logistik. Malam-malamnya seringkali dihabiskan untuk memikirkan strategi baru atau mencari cara untuk mengatasi masalah yang muncul. Ahmad merasa bahwa ia tidak memiliki cukup waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk neneknya yang semakin tua dan membutuhkan perhatian lebih. Dalam keadaan ini,
Ahmad mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan tambahan. Rudi dan teman-temannya memang sudah banyak membantu, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan. Ahmad akhirnya memutuskan untuk merekrut beberapa orang dari desa tetangga sebagai karyawan paruh waktu. Ia melatih mereka untuk membantu menjual barang-barangnya dan mengurus logistik. Keputusan ini membawa perubahan besar dalam usahanya. Dengan bantuan tim kecilnya, Ahmad bisa menjangkau lebih banyak desa dan menjual lebih banyak barang. Ia juga memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada pengembangan usahanya. Namun, keberhasilan ini kembali memancing kemarahan Haji Marwan. Kali ini, Haji Marwan mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menghambat Ahmad secara langsung. Ia menghubungi beberapa grosir di kota dan mencoba memblokir akses Ahmad ke pemasok utamanya. Ketika Ahmad mengetahui hal ini, ia merasa marah dan frustrasi. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ahmad mulai mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ia mendatangi grosir-grosir lain di kota dan mencoba membangun hubungan baru. Dalam beberapa minggu, Ahmad berhasil menemukan pemasok baru yang bahkan menawarkan harga yang lebih baik. Ahmad juga memutuskan untuk mengubah strategi distribusinya. Alih-alih hanya bergantung pada grosir, Ahmad mulai bekerja sama dengan para pengrajin lokal di desa-desa yang ia kunjungi. Ia membeli produk-produk mereka secara langsung dan menjualnya di pasar-pasar yang lebih besar. Strategi ini tidak hanya membantu Ahmad memperluas usahanya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi para pengrajin tersebut. Melihat keberhasilan ini, beberapa warga desa yang sebelumnya mendukung Haji Marwan mulai berubah pikiran. Mereka melihat bahwa Ahmad tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain. Perlahan-lahan, dukungan untuk Ahmad mulai tumbuh di desanya sendiri. Namun, Ahmad tidak membiarkan keberhasilan ini membuatnya lengah. Ia tahu bahwa Haji Marwan tidak akan berhenti begitu saja. Ahmad terus bekerja keras untuk menjaga usahanya tetap berjalan dan memastikan bahwa ia selalu siap menghadapi tantangan baru. Di sisi lain, Ahmad juga mulai memikirkan masa depan yang lebih besar. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia bangun tidak hanya bertahan untuk sementara, tetapi bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Ahmad mulai mempelajari cara mengelola keuangan dengan lebih baik dan merencanakan langkah-langkah untuk mengembangkan usahanya. Ahmad tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan dukungan dari orang-orang di sekitarnya dan keteguhan hatinya sendiri, Ahmad yakin bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang. Ahmad mulai menyadari bahwa tantangan yang ia hadapi tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi ia tidak membiarkan hal itu membuatnya menyerah. Dengan strategi yang semakin matang, ia terus membangun usahanya sembari mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan rintangan baru. Keberhasilan Ahmad yang mulai terlihat mengubah cara sebagian orang memandangnya, tetapi Ahmad tetap rendah hati dan fokus pada tujuan jangka panjangnya. Transformasi usaha. Setelah beberapa bulan bekerja dengan tim kecilnya, Ahmad menyadari bahwa usahanya membutuhkan struktur yang lebih baik. Ia memutuskan untuk membagi tugas secara lebih terorganisir. Ahmad membentuk 3 tim utama, 1 tim untuk pemasaran, 1 tim untuk pengelolaan stok, dan 1 tim untuk distribusi. Rudi, yang sudah lama mendampingi Ahmad, ditunjuk sebagai kepala tim pemasaran. Ia bertugas memastikan bahwa barang dagangan Ahmad dikenal di lebih banyak desa. Ahmad melatih Rudi untuk berbicara dengan pelanggan dan mengenali tren pasar. Untuk tim stok, Ahmad mempercayakannya pada seorang pemuda bernama Agus, yang dikenal teliti dan rapi. Agus bertanggung jawab untuk mencatat barang masuk dan keluar, serta memastikan tidak ada yang hilang atau rusak. Sementara itu, Ahmad sendiri memimpin tim distribusi. Ia merasa bahwa tim ini adalah inti dari usahanya, karena tanpa distribusi yang lancar, barang-barang tidak akan sampai ke pelanggan tepat waktu. Ahmad bekerja keras untuk memastikan bahwa semua timnya memahami peran mereka dan bekerja sama secara harmonis. Masalah internal. Namun, dengan berkembangnya usaha,
Muncul pula masalah internal. Salah satu anggota tim distribusi mulai menunjukkan sikap kurang bertanggung jawab. Beberapa kali ia terlambat mengantarkan barang, dan ini membuat beberapa pelanggan kecewa. Ahmad memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering terlambat?" tanya Ahmad dengan nada tegas tetapi tetap tenang. Pemuda itu awalnya mengelak, tetapi setelah didesak, ia mengaku bahwa ia merasa pekerjaan ini terlalu berat dan tidak sesuai dengan harapannya. Ahmad memahami bahwa tidak semua orang cocok dengan tugas tertentu. Akhirnya, Ahmad menawarkan posisi lain yang lebih ringan, sementara ia mencari orang baru untuk menggantikan posisi tersebut. Masalah ini mengajarkan Ahmad pentingnya memahami kebutuhan dan kemampuan setiap anggota timnya. Ia mulai lebih sering berdiskusi dengan mereka, mencari tahu apa yang mereka butuhkan agar bisa bekerja dengan maksimal. Ahmad juga memberikan pelatihan tambahan kepada timnya untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas masing-masing. Ekspansi dan kolaborasi. Dengan struktur tim yang lebih baik, Ahmad mulai memikirkan langkah berikutnya, ekspansi ke kota kecil di dekat desanya. Ia tahu bahwa pasar di kota tersebut lebih kompetitif, tetapi juga memiliki potensi yang jauh lebih besar. Untuk mempersiapkan diri, Ahmad mulai menjalin hubungan dengan beberapa pedagang di kota tersebut. Ahmad juga mulai mencari peluang untuk berkolaborasi dengan pengusaha lokal lainnya. Ia bertemu dengan seorang pengusaha kerajinan tangan bernama Bapak Sugiono, yang memiliki jaringan pelanggan yang cukup luas. Bapak Sugiono tertarik dengan ide Ahmad untuk memasarkan produk-produk lokal ke desa-desa yang lebih jauh. Mereka sepakat untuk bekerja sama, dengan Ahmad sebagai distributor utama. Kerjasama ini tidak hanya membantu Ahmad memperluas usahanya, tetapi juga memperkuat hubungannya dengan komunitas lokal. Ahmad merasa bahwa usahanya kini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang membantu orang lain meningkatkan penghidupan mereka. Serangan baru dari Haji Marwan. Di tengah kesuksesan ini, Haji Marwan kembali mencoba mengganggu Ahmad. Kali ini, ia menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi kerjasama Ahmad dengan beberapa grosir besar di kota. Beberapa grosir tiba-tiba menaikkan harga barang untuk Ahmad, membuatnya sulit bersaing. Ahmad menyadari bahwa ini adalah upaya Haji Marwan untuk menghentikannya. Namun, Ahmad tidak tinggal diam. Ia mulai mencari cara untuk memotong rantai pasokan, langsung membeli barang dari produsen. Strategi ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi Ahmad berhasil menemukan beberapa produsen yang bersedia bekerja sama dengannya. Ahmad juga mulai membangun jaringan dengan pedagang kecil lainnya di kota. Ia menyadari bahwa mereka menghadapi tantangan yang sama, dan Ahmad menawarkan untuk berbagi sumber daya dan informasi. Inisiatif ini membuat Ahmad semakin dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga membantu orang lain. Pendidikan dan pemberdayaan. Ahmad mulai memikirkan cara untuk memberi dampak lebih besar bagi komunitasnya. Ia menyadari bahwa banyak pemuda di desanya yang tidak memiliki keterampilan atau peluang untuk bekerja. Ahmad memutuskan untuk membuka pelatihan gratis di akhir pekan, di mana ia mengajarkan dasar-dasar berdagang, manajemen stok, dan pemasaran. Pelatihan ini awalnya diikuti oleh hanya beberapa orang, tetapi seiring waktu, jumlah pesertanya terus bertambah. Banyak pemuda yang merasa bahwa pelatihan ini memberi mereka harapan baru. Beberapa dari mereka bahkan bergabung dengan tim Ahmad setelah menyelesaikan pelatihan. Ahmad juga mulai bekerja sama dengan sekolah-sekolah lokal untuk memberikan seminar singkat tentang kewirausahaan. Ia berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk berpikir kreatif dan berani mengambil peluang. Puncak keberhasilan. Setelah 1 tahun penuh perjuangan, Ahmad akhirnya berhasil membuka toko kecil di kota. Toko ini menjadi pusat dari usahanya, tempat di mana pelanggan bisa langsung membeli barang atau memesan dalam jumlah besar. Dengan toko ini, Ahmad tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sistem distribusi, meskipun ia tetap menjalankan layanan tersebut. Toko ini juga menjadi simbol keberhasilan Ahmad.
Banyak orang yang dulu meremehkannya kini datang untuk mengucapkan selamat. Bahkan beberapa orang yang pernah mendukung Haji Marwan mulai berpaling dan mengakui bahwa Ahmad telah membuktikan kemampuannya. Namun, Ahmad tidak membiarkan kesuksesan ini membuatnya lupa diri. Ia terus bekerja keras, memastikan bahwa usahanya tetap berjalan dengan baik. Ahmad juga tidak pernah melupakan neneknya, yang kini semakin bangga melihat cucunya tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan berpengaruh. Di sisi lain, Ahmad tetap waspada terhadap kemungkinan serangan baru dari Haji Marwan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang. Kesuksesan toko kecil Ahmad di kota menjadi babak baru dalam perjuangannya. Namun, keberhasilan itu juga membawa tanggung jawab yang lebih besar dan tantangan baru yang tak terduga. Ahmad kini harus menyeimbangkan antara menjalankan toko fisik, menjaga hubungan dengan pelanggan di desa-desa, dan menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang masih ingin menjatuhkannya. Penyesuaian operasional. Dengan toko di kota yang mulai ramai, Ahmad segera menyadari bahwa ia membutuhkan sistem operasional yang lebih terstruktur. Ia memutuskan untuk merekrut seorang kasir tetap dan seorang pengelola stok khusus untuk toko tersebut. Pemilihan orang yang tepat menjadi perhatian utama Ahmad. Ia menginginkan pekerja yang jujur dan memiliki semangat kerja tinggi, seperti dirinya. Setelah melalui beberapa wawancara, Ahmad merekrut Siti, seorang wanita muda yang sebelumnya bekerja sebagai penjaga kios kecil. Ahmad melihat bahwa Siti memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan perhatian terhadap detail. Untuk pengelola stok, ia memilih seorang pria parubaya bernama Pak Joko, yang sudah berpengalaman mengatur logistik di pasar tradisional. Ahmad sendiri tetap terlibat secara langsung dalam operasional toko, terutama pada awalnya. Ia ingin memastikan bahwa standar pelayanan yang ia harapkan benar-benar diterapkan. Setiap pagi, ia datang lebih awal untuk mempersiapkan toko, dan setiap malam ia mengevaluasi hasil penjualan bersama timnya. Tantangan finansial. Salah satu masalah besar yang mulai muncul adalah kebutuhan modal yang semakin besar. Dengan ekspansi yang dilakukan Ahmad, biaya operasional meningkat secara signifikan. Ia harus membayar gaji karyawan, menyewa tempat di kota, dan membeli stok dalam jumlah lebih besar. Ahmad memutuskan untuk mendatangi sebuah koperasi lokal yang memberikan pinjaman mikro untuk pengusaha kecil. Setelah menjelaskan usahanya dan menunjukkan catatan keuangan yang telah ia susun dengan rapi, Ahmad berhasil mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Uang ini digunakan untuk membeli stok barang dalam jumlah besar, sehingga ia bisa mendapatkan harga grosir yang lebih murah. Namun, Ahmad sadar bahwa pinjaman ini adalah tanggung jawab besar. Ia menetapkan target penjualan yang lebih tinggi dan bekerja lebih keras untuk mencapainya. Ahmad juga mulai mempelajari manajemen keuangan lebih dalam, memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan baik. Konflik dengan pesaing. Di tengah perkembangan usahanya, Ahmad menghadapi konflik baru dengan beberapa pedagang lokal di kota. Mereka merasa bahwa kehadiran Ahmad yang menawarkan harga lebih rendah mengancam bisnis mereka. Beberapa pedagang bahkan mencoba menyabotase toko Ahmad dengan menyebarkan desas-desus bahwa barang-barangnya tidak berkualitas. Ahmad tidak tinggal diam. Ia kembali menggunakan strategi transparansi yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Ahmad memasang informasi lengkap tentang sumber barang-barangnya di toko, termasuk sertifikat dari produsen. Ia juga mengundang pelanggan untuk membandingkan langsung kualitas barangnya dengan barang di toko lain. Kejujuran dan keterbukaan Ahmad membuat pelanggan tetap percaya padanya. Namun, konflik ini menjadi pengingat bagi Ahmad bahwa persaingan di kota jauh lebih keras daripada di desa. Ia mulai memikirkan cara untuk membedakan tokonya dari pesaing. Salah satunya dengan menyediakan layanan tambahan seperti pengiriman barang ke rumah pelanggan. Dukungan dari komunitas. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Ahmad merasa bersyukur atas dukungan dari komunitasnya. Banyak pelanggan setia dari desa-desa sekitar yang tetap mendukung Ahmad, bahkan rela datang ke kota hanya untuk berbelanja di tokonya.
Pak Haris, yang telah menjadi mentor Ahmad sejak awal, juga terus memberikan nasihat dan dorongan. Suatu hari, Pak Haris berkata, "Ahmad, kamu sudah sampai sejauh ini karena kerja kerasmu sendiri. Jangan biarkan siapapun meremehkan usahamu." Ahmad juga mulai melibatkan komunitas lokal dalam usahanya. Ia bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu di desanya untuk memproduksi makanan ringan yang kemudian dijual di tokonya. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan pendapatan Ahmad, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi komunitasnya. Keseimbangan kehidupan. Dengan semua tanggung jawab yang ia pikul, Ahmad sering merasa lelah secara fisik dan mental. Ia mulai menyadari bahwa ia perlu mencari keseimbangan antara bekerja dan menjaga kesehatan. Ahmad mulai mengatur jadwal kerjanya dengan lebih baik, memastikan bahwa ia memiliki waktu untuk beristirahat dan berkumpul dengan neneknya. Nenek Ahmad, yang kini semakin tua, sering mengingatkan Ahmad untuk tidak melupakan tujuan awalnya. "Kamu bekerja keras bukan hanya untuk uang, tetapi untuk membuat hidup kita lebih baik," kata neneknya suatu malam. Kata-kata itu selalu mengingatkan Ahmad bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari bagaimana ia bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Titik balik. Sebuah peluang besar datang ketika sebuah perusahaan besar di kota menawarkan kerja sama dengan Ahmad. Perusahaan tersebut tertarik pada jaringan distribusi Ahmad yang luas dan ingin menggunakan layanan Ahmad untuk menjual produk mereka di desa-desa. Ahmad melihat ini sebagai peluang besar, tetapi ia juga berhati-hati. Ia mempelajari kontrak yang ditawarkan dengan teliti, memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar menguntungkan untuknya. Ahmad juga berkonsultasi dengan Pak Haris dan beberapa teman yang lebih berpengalaman dalam bisnis. Setelah yakin bahwa kerjasama ini akan membawa manfaat besar, Ahmad menyetujuinya. Dalam beberapa bulan, produk dari perusahaan tersebut mulai dijual melalui jaringan Ahmad, memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Namun, Ahmad tidak membiarkan kerjasama ini mengubah prinsipnya. Ia tetap mempertahankan fokus pada produk lokal dan memastikan bahwa komunitasnya tetap menjadi prioritas. Persiapan untuk masa depan. Dengan usahanya yang semakin stabil, Ahmad mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia ingin memastikan bahwa apa yang telah ia bangun bisa bertahan dalam jangka panjang. Ahmad mulai merencanakan diversifikasi usahanya, seperti membuka cabang di desa lain atau memperluas jenis barang yang ia jual. Ahmad juga mulai melibatkan lebih banyak anak muda dalam usahanya, memberikan mereka peluang untuk belajar dan berkembang. Ia berharap bahwa suatu hari, mereka bisa meneruskan usahanya atau bahkan memulai usaha mereka sendiri. Ahmad tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Dengan pengalaman yang telah ia kumpulkan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Ahmad yakin bahwa ia bisa menghadapi apapun yang ada di depannya. Kesuksesan Ahmad telah menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang di sekitarnya. Namun, di balik prestasi itu, Ahmad harus menghadapi berbagai konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tantangan yang datang kali ini tidak hanya berasal dari persaingan bisnis, tetapi juga dari tekanan sosial dan emosional yang semakin besar. Menangani pertumbuhan yang pesat. Usaha Ahmad yang terus berkembang menciptakan beban baru. Permintaan barang semakin tinggi, dan Ahmad merasa harus bekerja lebih cepat dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ia mulai menyadari bahwa operasional yang ia kelola secara manual memiliki keterbatasan. Ahmad memutuskan untuk mengadopsi teknologi sederhana dalam usahanya. Dengan bantuan seorang teman, ia mulai menggunakan perangkat lunak untuk mencatat penjualan, stok barang, dan transaksi keuangan. Awalnya, Ahmad merasa kesulitan karena tidak terbiasa dengan sistem ini. Namun, setelah beberapa minggu belajar, ia mulai melihat manfaatnya. Proses pencatatan menjadi lebih efisien, dan Ahmad bisa melacak kinerja usahanya dengan lebih baik. Selain itu, Ahmad juga memperluas jaringan distribusinya dengan menambah kendaraan pengiriman. Ia membeli sebuah mobil bekas yang cukup besar untuk membawa barang dalam jumlah lebih banyak. Dengan kendaraan ini,
Ahmad bisa menjangkau desa-desa yang lebih jauh, meningkatkan jumlah pelanggan baru. Hubungan dengan tim. Ketika usaha Ahmad terus tumbuh, hubungan dengan timnya menjadi semakin kompleks. Beberapa anggota tim merasa Ahmad terlalu banyak menuntut, sementara yang lain merasa kurang dihargai. Ahmad menyadari bahwa ia harus meningkatkan kemampuannya dalam memimpin dan berkomunikasi. Ahmad mulai mengadakan pertemuan rutin dengan timnya, di mana mereka bisa membahas masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Ia juga mulai memberikan insentif kepada anggota tim yang menunjukkan kinerja baik, seperti bonus penjualan atau hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi. Namun, konflik tetap terjadi. Suatu hari, salah satu anggota tim pemasaran, Rudy, mengeluh bahwa tugasnya terlalu berat. Rudy merasa bahwa Ahmad lebih fokus pada hasil tanpa memikirkan beban kerja yang harus ditanggung. Ahmad merespons keluhan ini dengan serius. Ia duduk bersama Rudy dan mendengarkan semua masalah yang dihadapi. Setelah diskusi panjang, Ahmad memutuskan untuk merevisi sistem kerja tim pemasaran, membagi tugas lebih merata, dan menambahkan satu orang baru untuk membantu pekerjaan Rudy. Langkah ini tidak hanya memperbaiki hubungan Ahmad dengan timnya tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Tantangan sosial. Kesuksesan Ahmad juga membawa perubahan dalam hubungan sosialnya. Beberapa orang yang dulu meremehkannya kini mulai mendekatinya, tetapi Ahmad merasa tidak semua dari mereka memiliki niat yang tulus. Beberapa tokoh masyarakat mulai memanfaatkan Ahmad untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka meminta sumbangan besar untuk acara-acara tertentu, dengan alasan bahwa Ahmad kini mampu memberikan lebih banyak. Ahmad merasa terjebak dalam dilema antara ingin membantu dan menjaga keberlangsungan usahanya. Untuk mengatasi masalah ini, Ahmad memutuskan untuk membuat kebijakan yang jelas terkait sumbangan dan bantuan sosial. Ia menetapkan anggaran khusus untuk kegiatan amal dan membentuk tim kecil yang bertugas mengelola dana tersebut. Dengan cara ini, Ahmad bisa tetap membantu komunitasnya tanpa merasa terbebani secara pribadi. Haji Marwan kembali beraksi. Di saat Ahmad merasa usahanya berjalan stabil, Haji Marwan kembali mencoba mengganggu. Kali ini, ia menyebarkan gosip bahwa Ahmad tidak membayar pajak dengan benar. Gosip ini menyebar dengan cepat dan membuat Ahmad merasa tertekan. Ahmad tahu bahwa ia harus membersihkan namanya. Ia segera berkonsultasi dengan seorang akuntan untuk memastikan bahwa semua laporan keuangannya sudah sesuai dengan peraturan. Setelah memverifikasi bahwa semuanya sudah benar, Ahmad membawa bukti-bukti ini ke pihak berwenang dan meminta klarifikasi publik. Langkah ini tidak hanya membuktikan bahwa gosip tersebut tidak benar, tetapi juga meningkatkan reputasi Ahmad sebagai pengusaha yang jujur dan transparan. Namun, Ahmad juga menyadari bahwa serangan seperti ini bisa terus terjadi. Ia mulai memperkuat sistem administrasi dan keuangan usahanya, memastikan bahwa semuanya tercatat dengan baik untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Pelajaran dari kesalahan. Kesuksesan Ahmad juga tidak lepas dari kesalahan yang ia buat. Salah satu kesalahan terbesar terjadi ketika Ahmad terlalu percaya pada seorang pemasok baru yang menawarkan harga sangat murah. Ahmad memesan barang dalam jumlah besar, hanya untuk menemukan bahwa kualitasnya jauh di bawah standar. Akibatnya, banyak pelanggan yang kecewa, dan Ahmad harus mengganti barang tersebut dengan yang baru. Kerugian finansial ini menjadi pelajaran penting bagi Ahmad untuk lebih berhati-hati dalam memilih mitra bisnis. Ia mulai menerapkan kebijakan untuk selalu menguji kualitas barang sebelum memesan dalam jumlah besar. Membangun hubungan dengan pelanggan. Ahmad menyadari bahwa pelanggan adalah aset terbesarnya. Ia mulai mencari cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti memberikan diskon untuk pembelian tertentu atau menawarkan layanan pengiriman gratis untuk pesanan besar. Ahmad juga mulai lebih aktif mendengarkan masukan dari pelanggan. Ia sering bertanya langsung kepada mereka tentang barang apa yang mereka butuhkan atau masalah apa yang mereka hadapi. Dengan cara ini, Ahmad bisa terus menyesuaikan usahanya dengan kebutuhan pasar. Rencana masa depan. Meskipun Ahmad telah mencapai banyak hal, ia merasa bahwa perjalanannya belum selesai. Ia mulai memikirkan cara untuk memperluas dampak usahanya, tidak hanya dalam hal keuntungan tetapi juga dalam membantu orang lain.
Ahmad berencana membuka pusat pelatihan untuk pemuda di desanya, mengajarkan keterampilan dasar dalam perdagangan dan kewirausahaan. Ia juga ingin bekerja sama dengan lebih banyak pengusaha lokal untuk mempromosikan produk-produk asli daerah mereka. Ahmad tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan. Dengan pengalaman yang telah ia kumpulkan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Ahmad yakin bahwa ia bisa membawa usahanya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah bertahun-tahun menghadapi berbagai rintangan, Ahmad akhirnya mencapai puncak dari perjalanan yang penuh dengan perjuangan, pelajaran, dan pencapaian besar. Di babak ini, Ahmad harus menyelesaikan berbagai tantangan terakhir sambil menata masa depan bagi dirinya, keluarganya, dan komunitas yang telah menjadi bagian dari kesuksesannya. Penyelesaian dengan Haji Marwan. Konflik berkepanjangan dengan Haji Marwan akhirnya mencapai puncaknya ketika pihak berwenang memutuskan untuk menyelidiki laporan palsu yang dibuat oleh Haji Marwan terkait pajak Ahmad. Setelah penyelidikan mendalam, ditemukan bukti bahwa Haji Marwan telah mencoba memanipulasi data untuk menjatuhkan Ahmad. Ahmad, yang pada awalnya memilih untuk tidak terlibat secara emosional dalam konflik ini, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum demi menjaga integritas usahanya. Dengan bantuan pengacara yang berpengalaman, Ahmad melaporkan tindakan Haji Marwan ke pihak berwenang. Kasus ini menarik perhatian masyarakat setempat, yang akhirnya memandang Ahmad sebagai korban ketidakadilan selama bertahun-tahun. Pengadilan memutuskan bahwa Haji Marwan bersalah atas pencemaran nama baik dan penipuan. Ia dijatuhi hukuman denda besar serta diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada Ahmad. Keputusan ini memberikan kepuasan moral kepada Ahmad dan menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba menggunakan cara licik untuk menjatuhkan orang lain. Transformasi bisnis Ahmad. Dengan hilangnya ancaman dari Haji Marwan, Ahmad fokus sepenuhnya pada pengembangan usahanya. Ia memutuskan untuk melakukan rebranding bisnisnya dengan mengganti nama toko menjadi Ahmad Mart, sebuah nama yang lebih modern dan relevan untuk menarik perhatian generasi muda. Selain itu, Ahmad mulai memperluas lini produk yang ia tawarkan, termasuk barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap. Ia juga mulai menerapkan konsep swalayan di tokonya, memungkinkan pelanggan untuk memilih sendiri barang yang mereka butuhkan. Langkah ini membawa hasil yang luar biasa. Penjualan meningkat pesat, dan Ahmad Mart menjadi salah satu toko terbesar dan paling dipercaya di wilayah tersebut. Ahmad juga membuka cabang di beberapa desa lain, memberikan kesempatan kerja kepada lebih banyak orang dan memperluas dampaknya terhadap komunitas lokal. Investasi pada pendidikan. Salah satu impian terbesar Ahmad sejak awal adalah memberikan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di desanya. Dengan keuntungan yang ia dapatkan dari usahanya, Ahmad mulai membangun sebuah pusat pelatihan kewirausahaan. Pusat pelatihan ini menawarkan berbagai kursus, mulai dari keterampilan dasar seperti manajemen keuangan hingga pelatihan teknis seperti penggunaan teknologi untuk usaha kecil. Ahmad juga melibatkan para ahli dari kota untuk menjadi pengajar tamu, memberikan wawasan baru kepada para peserta. Program ini mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Banyak pemuda yang sebelumnya tidak memiliki arah hidup kini mulai membangun usaha kecil mereka sendiri, terinspirasi oleh perjuangan Ahmad. Beberapa dari mereka bahkan menjadi mitra bisnis Ahmad, menjual produk mereka melalui jaringan distribusi Ahmad Mart. Reuni dengan masa lalu. Di tengah kesibukan Ahmad dalam mengelola bisnis dan proyek sosialnya, ia tak lupa mencari waktu untuk kembali menghubungi orang-orang yang pernah membantunya di masa sulit. Ahmad mengunjungi Pak Haris, mentor yang telah membimbingnya sejak awal. Pak Haris, yang kini sudah pensiun dari dunia perdagangan, merasa bangga melihat perkembangan Ahmad. "Saya tahu kamu akan berhasil, Ahmad," kata Pak Haris dengan senyum bangga. "Tapi yang paling membuat saya bangga adalah bagaimana kamu tetap rendah hati dan terus membantu orang lain." Ahmad juga menjalin kembali hubungan dengan teman-teman lamanya, termasuk mereka yang dulu meremehkannya. Hubungan ini menjadi pengingat bagi Ahmad tentang pentingnya memaafkan dan melupakan masa lalu demi melangkah maju. Keseimbangan dalam hidup. Setelah bertahun-tahun bekerja keras tanpa henti, Ahmad mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Ia mengatur ulang jadwal kerjanya, memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada tim manajemen yang telah ia latih dengan baik. Ahmad juga menghabiskan lebih banyak waktu bersama neneknya, yang semakin tua. Setiap akhir pekan, Ahmad dan neneknya duduk bersama di teras rumah, mengenang masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Bagi Ahmad, neneknya adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidupnya. Warisan untuk masa depan. Di puncak kesuksesannya, Ahmad mulai memikirkan warisan yang ingin ia tinggalkan. Ia tidak ingin kesuksesannya berhenti pada dirinya saja, tetapi menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ahmad memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Yayasan ini menyediakan beasiswa untuk anak-anak yatim dan kurang mampu, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendukung pengembangan usaha kecil di daerah terpencil. Yayasan ini menjadi simbol dari perjalanan hidup Ahmad, sebuah bukti bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah perjuangan. Ahmad berharap bahwa melalui yayasan ini, ia bisa terus membantu orang lain bahkan setelah ia tiada. Akhir perjalanan. Setelah lebih dari 2 dekade membangun usaha dan berjuang melawan berbagai tantangan, Ahmad merasa bahwa ia telah mencapai puncak perjalanan hidupnya. Namun, bagi Ahmad, kesuksesan bukanlah tentang berapa banyak yang ia miliki, tetapi berapa banyak yang bisa ia bagikan kepada orang lain. Di hari ulang tahunnya yang ke-50, Ahmad mengadakan acara syukuran sederhana di desa tempat ia dibesarkan. Semua orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya diundang, mulai dari pelanggan pertama hingga karyawan-karyawan baru di Ahmad Mart. Saat memberikan pidato di depan para tamu, Ahmad berkata, "Semua yang saya capai ini bukanlah hasil kerja saya sendiri. Ini adalah hasil dari doa nenek saya, dukungan teman-teman, dan pelajaran dari setiap kegagalan yang pernah saya alami. Saya berharap kita semua terus saling membantu dan menginspirasi satu sama lain." Pidato ini disambut dengan tepuk tangan meriah. Ahmad, yang dulu adalah seorang anak yatim tanpa harapan, kini menjadi simbol keberanian dan ketekunan bagi banyak orang. Penutup. Kisah Ahmad berakhir dengan penuh makna. Dari seorang anak yatim yang disiksa oleh ketidakadilan, ia berhasil bangkit dan mengubah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perjuangan Ahmad membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan sedikit bantuan dari orang lain, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya.